Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di sebelah barat daya kota Surabaya. Mojokerto pertama kali diresmikan sebagai kabupaten pada 9 Mei 1923. Wisata alam yang dimiliki Kabupaten Mojokerto cukup terkenal di daerah sekitarnya, terutama kawasan pegunungan di Kecamatan Pacet dan Trawas. Daerah hijau yang sejuk dan pemandangan indah memikat wisatawan lokal maupun luar kota untuk memadati wilayah Mojokerto. Selanjutnya, kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto dan terletak 50 km barat daya dari kota Surabaya. Berbatasan langsung dengan Sungai Brantas di sebelah utara dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, timur, dan selatan. Terdapat 3 kecamatan di kota Mojokerto, yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Keranggan, dan Kecamatan Magersari. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa biasanya juga berpusat pada sektor agraris. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai desa apabila memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki lahan yang luas dan penduduk yang sedikit. 2. Lapangan pekerjaan dominan di sektor pertanian. 3. Hubungan kekerabatan antar individu di masyarakat masih erat. 4. Masih menganut beragam tradisi yang ada. Terdapat 2 pola keruangan desa, yaitu pola penggunaan lahan sebagai pemukiman dan pola penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Dalam pola penggunaan lahan sebagai pemukiman, terdapat 3 jenis pola, yaitu pola pemukiman memusat yang digunakan oleh masyarakat pegunungan, di mana tidak semua lahan dapat ditinggali. Pola pemukiman memanjang yang digunakan oleh masyarakat dataran rendah, di mana polanya mengikuti jalan ataupun sungai, dan pola pemukiman memencar yang biasanya terdapat di daerah pertanian. Selanjutnya adalah pola penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lahan di desa banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Rata-rata lahan yang dimiliki petani adalah 0,5 hektar. Besar kecilnya lahan ini tentunya berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pada sektor pertanian. Nah, perkotaan mempunyai fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan juga distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa, dan juga kegiatan ekonomi. Berbeda dengan desa, perkotaan lebih berfokus pada sektor industri. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai kota apabila memiliki beberapa ciri-ciri, yakni ciri fisik dan ciri sosial. Terdapat 4 ciri fisik, yaitu memiliki fasilitas perekonomian seperti pusat perbelanjaan yang memadai, memiliki jaringan transportasi seperti terminal dan stasiun yang memadai. Terdapat pusat pemerintahan dan didominasi oleh gedung-gedung tinggi. Selain itu, terdapat 3 ciri sosial, yaitu kondisi masyarakatnya yang heterogen, penduduk bersifat individualis, serta mata pencahariannya bersifat non-agraris, seperti bekerja di kantor dan lain-lain. Wilayah perkotaan diklasifikasikan menjadi 5,
yaitu kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Wilayah desa dan kota pada dasarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan ini dapat mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga lingkungan. Dalam bidang ekonomi, desa berperan sebagai pemasok bahan baku bagi kegiatan industri di kota, sedangkan kota berperan sebagai pemasok barang-barang hasil industri yang dibutuhkan di desa. Jadi, terdapat interaksi yang saling melengkapi antara wilayah desa dan kota. Jadi kali ini kita sedang ada di wilayah Benteng Pancasila yang ada di Kota Mojokerto, di mana wilayah Benteng Pancasila ini merupakan salah satu sajian potensi desa kota yang ada di wilayah Kota Mojokerto. Nah, selanjutnya mengenai mengapa sih Benteng Pancasila ini termasuk dalam sajian potensi desa dan kota? Yuk ikutin kita. Yuk. Benteng Pancasila merupakan salah satu ikon Kota Mojokerto. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini loh. Misalnya, membeli makanan ringan, berjalan-jalan untuk melepas penat, atau bahkan membeli kebutuhan pokok. FYI, keberadaan Benteng Pancasila ini tidak direncanakan oleh pemerintah. Ikon ini terbentuk karena adanya urban sprawl. Urban sprawl terjadi karena adanya interaksi yang kuat antara warga desa dan kota sehingga merubah pola guna lahan secara serempak. Nah, pada akhirnya, kuatnya interaksi tersebut membentuk kawasan yang saat ini menjadi salah satu sajian potensi desa kota di Mojokerto.